Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Enten ayam nutu dijadah sing jawab salam uripe berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Kasubag, Kasigara, dan pejabat yang ada di Kemenak Kota Surakarta, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Yang kami hormati semua ASN Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini puasa kita sudah menginjak hari yang ke-21. Jadi puasa kita sudah menginjak hari yang ke-21. Titik aneh tanggalnya sudah tanggal 21. Barang siapa berpuasa selama 21 hari karena iman di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa selama 3 minggu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, untuk kajian puasa atau kapas bersih hari ini, temanya meningkatkan produktivitas antara ibadah dan berkarya. Saya kira tema ini diinspirasi dari hadis Rasulullah, naumun sho'imin ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maka jangan sampai tidurnya ketika kita berpuasa banyak tidur. Maka nanti insya Allah narasumber akan menyampaikan tema itu antara produktivitas antara ibadah dan berkarya. Jadi itu barangkali inspirasi dari tema kapas bersih pada pagi hari ini. Nah, kelihatannya kurang cakep kalau kajian kita ini tidak diawali dengan pantun, karena pantun biasanya cakep. Kalau saya sendiri sih, tanpa pantun pun sudah cakep. Ini mumpung orangnya nggak ada, kita pantunnya ya ada di sekitar Kemenak. Karena kan tadi hadisnya kaitannya dengan tidur, gitu. Pantunnya ada kaitan dengan tidur. Kajian puasa penuh hikmah, membersihkan hati yang selalu bersyukur. Ini mumpung ada lagi yang tidak hadir, temannya Mbak Rama, kepalanya Mbak Neni senut-senut. Lihat Mbak Reno rebahan di lincah. Kajian puasa hari ini Ustadznya Pak Encep asli Garut. Monggo silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya ahsanun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Bapak Kasubag, Kasih penyelenggara, serta seluruh ASN Kementerian Kota Surakarta yang hadir di masjid dalam rangka mengikuti kajian
Kapas Bersih, Kemenag Kota Surakarta. Untuk yang kesekian kali, mari kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengawali dengan kajian yang rutin kita laksanakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan langkah kaki kita, hati kita, dan semua aktivitas kita dari awal sampai nanti akhir menjelang buka senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang nantinya akan membawa kepada kita untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa saya tadi dikenalkan Asgar, ya, asli Garut. Maka di HP saya itu namanya Asgar, ya, tidak Encep Muhammad Ilham. Tapi kalau sudah lihat namanya ya sudah jelas itu adalah nama asli dari Jawa Barat. Makanya dulu pernah ada pada saat masih ngajar di SMA Islam 1 Gading, kode saya itu menggunakan nama Muh, gitu. Tidak Encep. Karena apa? Karena nama Encep itu tidak boleh diawali kemudian di belakangnya ada Muhammad, gitu. Maksudnya kan Muhammad Encep Ilham, gitu. Kalau di sini katanya Saru punya nama Muhammad kok di tengah-tengah, maka akhirnya diberi kode Muh. Kemudian di bawah saya itu adalah pengajarnya, namanya adalah Pak Darsono. Kodenya adalah Dar. Jadi pada saat anak-anak manggil itu ya udah Pak Muh Dar. Ya Muhammad dengan Pak Darsono. Itu di SMA Islam, ya. SMA Islam itu adalah di Gading, ya. Itu dulu tempatnya Pak Abu Bakar dan Ustadz Abu kan, gitu. Ya. Pak Latif. Kemudian tema yang diberikan kepada kami adalah tadi sudah disampaikan, meningkatkan produktivitas ibadah dan berkarya. Ya. Tentunya adalah kalau kita berbicara tentang masalah produktivitas seperti ini adalah ada yang mendorong kepada diri kita agar kita bisa produktif dan berkarya, kan gitu. Secara fisik kalau kita ingin produktif itu adalah ada beberapa faktor atau beberapa unsur yang bisa kita menjadi kita adalah produktifnya. Contoh kecil saja, misalkan orang itu kalau minum kopi itu biasanya adalah 6 jam tidak bisa tidur, kan gitu. Asal kopinya adalah kopi asli misalkan gitu. Kemudian dibandingin juga dengan rokok misalkan, itu akan semakin lebih menguatkan. Makanya kalau orang ingin tadarus misalkan, kemudian sampai nanti tengah malam ya coba aja minum kopi sebelumnya, itu 6 jam itu tidak bisa tidur, kan begitu. Maka banyak orang-orang yang produktif karena mengkonsumsi rokok dan kopi, ya. Contoh Olan Sitompul, ya. Olan Sitompul itu kan dulu terkenal sebagai MC 1 miliar, ya. Dulu ketika ada acara Ani Sumadi di TVRI yang memperkenalkan misteri gas itu kan namanya Olan Sitompul. Nah dia itu adalah ternyata suaranya bagus, ya. Suaranya menggema, suaranya enak didengar, itu adalah karena konsumsinya adalah rokok dan kopi. Hairil Anwar juga bisa membuat sajak dan puisi, gambarnya adalah sedang merokok. Gitu. Oma Irama suaranya juga bisa menggema, ya, seperti Pak Kiai Keraton, Pak Haryanto. Itu itu juga karena rokokan gitu. Bahkan Sekaliber Evi Tamala, ya. Penyanyi dangdut itu Evi Tasikmalaya, kan kita Malaya itu. Tamala itu bukan nama asli itu namanya Tasikmalaya. Itu juga adalah bisa suaranya bagus juga karena adalah pengaruh rokokan gitu. Nah ini bukan berarti menganjurkan merokok, bukan. Karena ada orang-orang yang melesetkan, termasuk Pak Menteri Pendidikan Profesor Dr. Pak Muti itu pernah mengatakan dalil yang digunakan orang-orang yang merokok itu adalah warka'u ma'arrokin, merokoklah kamu
Diplesetkan gitu. Nah, itu hanya intermezzo saja Pak Mudi. Nah, maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini adalah akan lebih meningkat produktivitas ibadah dan berkarya karena ada apa? Ya karena ada apa namanya reward dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan ini adalah ada beberapa yang akan kita raih. Sebagai contoh, kalau orang melaksanakan yang wajib maka akan dihitung 70 kali lipat kan begitu. Jadi kalau kita misalnya melaksanakan sholat wajib dengan cara melaksanakan berjamaah, ya, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrin darajatan, ya tinggal kalikan 270 kali. Orang yang melaksanakan ibadah sunnah akan dihitung dengan wajib. Akhirnya kita termotivasi untuk bisa produktif dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan sholat. Sehingga di bulan Ramadan, mulai subuh sampai isya itu, sampai tarawih itu adalah termotivasi untuk melaksanakan ibadah senantiasa tepat waktu di masjid berjamaah kan begitu. Makanya kalau ada orang yang tidak ada motivasi tinggi pada saat bulan Ramadan, ini berarti kan ada masalah dalam batinnya, dalam jiwanya kan begitu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menjadikan sebuah atau seorang bisa produktif ibadahnya ini karena pengaruh faktor-faktor yang lain. Seperti tadi adalah dia faktornya bulan Ramadan. Kalau kita lihat beberapa dalam sejarah, ya, orang bisa meningkatkan produktivitas ibadah dan juga berkarya. Ini kita kalau mengacu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Ya. Allah berfirman, Innallaha astaro minal mu'minina amwalahum anfusahum wa amwalahum bi annahumul jannah. Jadi Allah akan membeli kepada orang beriman jiwa dan hartanya dengan surga. Itu kan asbabun nuzulnya adalah ada seorang sahabat yang dia itu membawa makanan ke tempat bekerjanya. Ketika pada saat membuka, bahasa orang Jawa Baratnya omprengannya atau hidangannya itu, pada saat akan dimasukkan ke dalam mulut, terdengarlah ayat ini, Innallaha astaro minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anil jannah. Akhirnya dibuanglah makanan itu, dia pergi ke medan perang. Ini menunjukkan bahwa produktivitas atau keinginan untuk melaksanakan ibadah yang sangat kuat ini adalah dikarenakan dia merasa takut dengan ancaman Allah misalkan. Begitu juga dengan kita, ya. Kita ini kalau merasa takut dengan Allah, maka akan meningkatkan produktivitas kita untuk melaksanakan ibadah. Kita takut juga dengan regulasi, maka juga kita akan bisa meningkatkan karya kita dalam bekerja. Ya. Ini sangat penting. Ya. Takut kepada Allah bukan berarti adalah kita menjauh dari Allah kan begitu. Takut kepada Allah malah kita justru harus lebih dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, yang menjadi faktor orang bisa menjadi meningkat dalam beribadah, dalam berkarya, ini adalah karena lingkungan sekitarnya, terutama adalah perempuan atau istri atau wanita. Makanya bagi yang sekarang single misalkan, maka segeralah gitu. Memang sudah pernah Mas Fakih misalkan, tapi baru sekali ya. Saya malah 2 kali kan gitu. Makanya baru sekali kan begitu. Nah, ini kalau kita lihat sejarah Napoleon Bonaparte ya, dia adalah kaisar di Perancis. Dia pandai berperang. Dia dikenal di Eropa. Ya. Apa yang ia menyebabkan dia bisa menjadi seorang panglima dan orang pemberani? Dia mengatakan la adima fitarihi illa bijadabil mar'ah. Tidak akan besar seorang laki-laki dalam sejarah kecuali di sampingnya adalah ada wanita. Makanya menjadi produktivitasnya tinggi kan gitu. Nabi Muhammad pada saat ditinggal mati oleh Siti Khadijah dengan Abu Thalib pamannya, maka beliau menamakan tahun itu adalah namanya tahun
duka cita, amul huzni. Karena sangat berpengaruhnya Siti Khadijah dalam kehidupan Nabi. Karena yang mendorong, mendukung, membiayai segala dalam bentuk dakwah Nabi ini adalah dari segi kekayaan adalah Siti Khadijah. Sehingga dia menamakan bahwa tahun kematiannya Amul Huzni kan begitu. Nah, ini adalah pentingnya pengaruh lingkungan yang menjadikan kita bisa menjadi baik. Makanya kita ketika akan bekerja di Kementerian Agama ini harus pengen punya produktivitas ya harus kondusif dulu di rumah tangganya. Jangan membawa masalah ketika akan bekerja dengan orang yang di rumah gitu. Karena kalau sudah punya masalah dengan orang di rumah, pasti ke kantornya pun jadi masalah. Maka harus hilangkan masalah-masalah dengan ada yang di rumah. Nah, gitu. Ini bukan berarti di sini adalah bagi yang belum punya kemudian nanti inharmonis hidupnya, enggak kan begitu. Tapi minimal adalah orang yang sudah berpasang-pasangan ini pasti akan lebih sakinah, mawadah, warohmah dan watambah katanya kan begitu. Watambah. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang menjadikan seorang ini menjadi produktivitas ibadahnya tinggi adalah karena faktor hidayah kan gitu. Hidayah di sini adalah petunjuk kan. Kita kan kenal Umar bin Khattab itu adalah siapa? Umar bin Khattab ini adalah orang yang dahulunya jauh bebulat, jauh gelut, semua perbuatan maksiat pernah dilakukan. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, masukkanlah salah satu di antara dua Umar untuk memuliakan Islam." Siapa yang masuk dengan dua Umar itu? Satu Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Nah, kenapa dinamakan Abu Jahal? Karena ia adalah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Maka akhirnya yang masuk siapa? Yang mendapatkan hidayah di sini adalah Umar bin Khattab. Hanya karena mendengar adiknya Fatimah membaca surat Toha ayat 1 sampai 10. Inilah akhirnya Umar bin Khattab bisa masuk Islam karena faktor hidayah. Nah, setelah dia masuk Islam, maka dia adalah menjadi seorang yang visioner ya. Jadi kalau dikatakan siapakah khalifah yang menjadi seorang negarawan, ya Umar bin Khattab itu. Adanya mata uang yang pada zaman Umar bin Khattab. Banyak pembaruan dalam Islam pada saat Umar menjadi khalifah. Jadi ini adalah karena faktor hidayah tadi. Dan sejarah awalnya itu sudah terhapus gitu. Maka dia adalah mendapat gelar yang namanya Al-Faruq, sang pembeda kan gitu. Maka ini adalah faktor hidayah yang menjadikan seorang bisa menjadi produktivitas ibadah sangat tinggi. Dan hidayah ini memang, maaf, ini ada ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hidayah ini adalah ditentukan oleh manusia. Nabi Muhammad saja ketika mentalkini Abu Thalib tidak bisa, padahal dia keponakannya Nabi Muhammad ini. Sampai turun ayat yang mengatakan innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, kan begitu. Maka kalau hidayah sudah turun kepada seseorang, maka bisa jadi adalah seperti Umar bin Khattab tadi. Dan insya Allah kita ini juga termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah ya datang ke tempat ini adalah karena faktor hidayah juga kan begitu. Ditunjukkan. Makanya ada namanya taufik dan hidayah kan. Taufik ini adalah kesesuaian antara kehendak Allah dengan perilaku manusia, itu namanya taufik. Jadi kalau digabungkan taufik hidayatnya itu pemain badminton kan gitu. Makanya yang paling komplit pukulan badminton dunia adalah hanya taufik hidayah.
cemesan paling terbanter di dunia adalah hanya Taufik Hidayat. Orang mana? Orang Garut. Orang Pandeglang. Makanya dia umur 16 tahun sudah masuk final All England. Cuman sayang Taufik Hidayat itu adalah selama karirnya dalam dunia bulu tangkis hanya yang belum pernah menjadi juara adalah hanya All England. Walaupun sudah masuk final 2 kali di umur 16 tahun pada waktu itu. Maka disebut dengan namanya anak ajaib pada waktu itu. Nah, makanya sekarang di All England tahun 2005 Indonesia tidak mendapatkan juara apapun. Hanya masuk final hanya di ganda putra. Bagas dengan Leo. Pak Kas mungkin ini dia tidak memperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang bisa menjadikan produksi ibadah sangat tinggi dan berkarya ini adalah karena faktor telah melakukan perbuatan dosa kan gitu. Orang kalau sudah melakukan perbuatan dosa kemudian sadar maka meningkat ibadahnya ingin tergantikan dosanya itu. Kayak tadi ketika disampaikan oleh Pak Akas, ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi, lapor, halaktu ya Rasulullah, aku telah celaka wahai Rasulullah. Ma halaktuka, apa yang memang kamu celaka? Akhirnya diceritakan bahwa saya ini adalah telah melakukan hubungan seksual di siang hari dengan istrinya di bulan Ramadan. Ya, gitu. Makanya tadi disampaikan bahwa di bulan Ramadan semua akan dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau menikah di bulan Ramadan apakah termasuk juga ditingkatkan ini? Karena ini ta'arud dia dengan dalil yang lain. Di bulan Ramadan itu adalah istri-istri dijauhi sementara waktu kan begitu. Ta'arud gitu. Nah. Kalau dalilnya kan uhilalakum lailatas syiyam ya rafasu ila nisaikum. Hanya dihalalkan kalau malam itu, tidak potensinya tidak ditingkatkan. Apalagi kalau mendekati tanggal 21 itu lebih dijauhi lagi, bukan berarti pisah ranjang, bukan. Nah, kemudian akhirnya Nabi Muhammad mengatakan bahwa kalau kamu telah melakukan perbuatan dosa, maka harus tebus dengan kifarat. Ya. Apa kifaratnya? Memerdekakan budak. Wah, memerdekakan budak sangat tinggi, tidak mampu. Kalau gitu ya udah, puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja borong gitu. Ya kalau tidak bisa membayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut, ya udah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Juga tidak mampu. Jangankan memberi makan 60 orang fakir miskin, saya juga memberi makan kepada keluarga ya Senin Kemis misalnya. Akhirnya Nabi Muhammad itu ya masuk ke dalam rumah dan dia senyum karena melihat orang ini sudah melakukan perbuatan dosa tapi dia tidak sanggup untuk membayar atau menebus atau menghilangkan dosanya. Akhirnya dia bawa sekeranjang korma diberikan kepada si orangnya, ini berikan kepada orang yang miskin di kampung kamu. Dia belum beranjak juga. Karena apa? Wahai Kangjeng Rasul, tidak ada di kamusnya yang paling miskin kecuali saya kan. Akhirnya ya udah kalau gitu ya untuk keluarga kamu. Inilah elastisitas hukum Islam. Sudah berbuat dosa malah dapat kurma sekeranjang kan gitu. Namun setelah itu orang akan berpacu untuk melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah yang lebih tinggi kan begitu. Kalau dia sudah tadi sadar telah melakukan perbuatan dosa. Makanya banyak di bulan Syawal misalkan kan merasa bahwa dirinya adalah banyak melakukan perbuatan yang kurang baik di bulan Ramadan, makanya nyawal. Karena di bulan Syawal itu karena kasiyamid dahri kan gitu. Orang yang berpuasa di bulan Syawal itu walaupun 6 hari akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Kemudian dilogikakan, lah kalau 3 hari bagaimana? Berarti setengah tahun. Wah, nggak bisa dilogikan begitu. Itu harusnya 6 hari lah gitu. Tapi kalau memang ada orang yang beristihad bisa 3 hari dengan nanti pahalanya adalah jadi 6 bulan, ya itu ya monggo gitu. Itu kan ada istihad. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, bahwa kita termotivasi untuk meningkatkan ibadah. Ini ada korelasinya. Kalau orang sudah paham terhadap agama, insya Allah nanti akan dia lebih berkarya.
Karena dengan melaksanakan nilai-nilai agama yang benar, maka akan membawa dampak kepada nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Seperti tadi, Umar bin Khattab misalkan, paham terhadap agamanya, maka dia akan berkaya lebih tinggi kan begitu. Ini adalah ada korelasi. Tapi kalau ada orang yang misalkan paham agama, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa, ini namanya adalah orang fasik kan begitu. Jadi dia tidak bisa mengamalkan agamanya. Makanya betul dalam Al-Quran surat Fatir ya ayat 32 mengatakan bahwa summa aurasnal kitab alladzi istafaina min ibadina, Allah telah mewariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yaitu adalah Al-Quran. Maka di antara mereka dalam mengamalkan Al-Quran ini adalah satu, dzalimun li nafsi. Dia adalah menjadi orang yang menganiaya dirinya sendiri. Artinya adalah apa? Orang dia tahu tentang agama, dia tahu tentang hukum, dia tahu tentang Al-Quran. Tapi pengamalannya adalah tidak mau. Seperti Sunoker Gronye ya. Sunoker Gronye kan orang Belanda. Dia paham terhadap agama Islam, bahkan dia hafal Al-Quran. Sekolah juga di Arab. Tapi tujuannya adalah ke Indonesia, bukan untuk mengamalkan ajaran agamanya ini, tapi adalah untuk memecah belah orang Indonesia. Ini adalah paham agama, paham terhadap Al-Quran, tapi dia adalah tidak mau diamalkan untuk memecah belah. Atau dulu juga ada di zaman Nabi, ada orang-orang kafir membuat masjid namanya Masjid Diror. Masjid Diror bukan didirikan sisa alat takwa, tapi dia adalah Masjid Diror digunakan adalah untuk memecah belah orang Islam dalam melaksanakan ibadah. Nah ini adalah tipe-tipe orang yang dzalimun li nafsi, tidak bisa mengamalkan ajaran agama sesuai dengan apa yang diketahuinya. Gitu. Makanya ada dalil yang lain, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi orang yang paham terhadap agama kemudian dia tidak bisa mengamalkan dengan apa yang diketahuinya, maka dia adalah akan menjadi orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat seorang yang terpidana ya dalam sebuah perkara, dia tidak mau mengakui tentang kesalahannya, kemudian dia membuat sebuah pengakuan palsu misalkan. Padahal dalam pengadilan terbukti salah, maka dia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat kan begitu. Tapi kalau dia terus terang malah tidak mendapatkan hukuman yang lebih berat. Itu adalah hampir sama dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, minhum juga adalah muqtasidun. Ada juga orang yang mengamalkan agama Islam itu dari Al-Quran adalah muqtasid. Muqtasid itu kan iktisad. Iktisad itu kan ekonomis. Ya. Hanya cukup melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kalau sholat cukup yang wajibnya saja. Kalau dia sedekah cukup dengan zakat saja. Tidak mau dibarengi dengan infak, sedekah, hadiah. Di bulan Ramadan ini kan menjelang akhir kan ada dalil tahadau kan ya Pak Kas ya. Saling memberikan hadiah. Gitu. Makanya Pak Kas sudah menukar banyak uang baru kan begitu. Sekarang bukan uang baru, uang layak edar. Ya. Tidak ada yang baru. Nah, ini adalah karena ada dalil tahadau, saling memberikan hadiah. Bukan gratifikasi ya. Karena hadiah itu tujuannya apa? Hadiah ini adalah satu untuk menghormati orang yang diberi, atau juga memuliakan orang yang diberi. Saya memberikan hadiah kepada seorang anak karena prestasinya. Atau seseorang memberikan hadiah kepada pakai karena memuliakannya. Nah, gitu. Itu adalah tahadau dan sebagainya. Makanya orang yang muqtasid di sini adalah hanya cukup sekedar menggugurkan kewajibannya, tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, cukup adalah yang wajib-wajibnya saja. Dan yang terakhir ini adalah yang fastabiqul khairat wa minhum sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah inilah yang menjadi spirit kita, bahwa dalam mengamalkan ajaran agama ini adalah senantiasa menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan maksimal, sehingga kita akan menjadi kelompok orang-orang yang muttaqin tadi. Karena muttaqin ini adalah tingkatan yang tertinggi dalam pengakuan Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah muslim ya. Yang kedua adalah mukmin. Yang ketiga adalah muhsin. Yang keempat adalah mukhlis. Baru yang kelima adalah muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian yang perlu kami sampaikan.
Kurang dan lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina bersama Mbak Indah ketemu Mas Fuad dengan Bubu Ada. Kajian puasa usai sudah, semoga manfaat, membawa berkah. Mbak Irna badannya panas, minum obat lalu tiduran. Jika ada tutur kata saya yang kurang pas, mohon maaf kami haturkan. Biar cakep pengajiannya. Suminten duduti sodo, bukune cepat sambate ngaluara. Niki dinten pun cedhak riya menawi lepat nyuwun pangapura. Mbak Minten tanggone Mbak Ani Saryatun. Tegap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.